Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di headline tanggal 1 Februari 2023 bersama saya Ratu Sria Sumirat yang akan membahas tentang jelang peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Tetap netral di tahun politik, berikut penjelasannya. Nahdlatul Ulama akan memasuki usia 1 abad dan puncak peringatannya akan digelar di Gor Delta Sidoarjo pada 7 Februari 2023. Hal ini tentu akan menjadi salah satu sorotan di tahun politik di pemilu 2024. Sebagai sebuah organisasi besar, NU memiliki kekuatan menggerakkan massa yang tentu saja berdampak pada suara bagi para calon yang mendekatinya. Terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden yang menjabat sebagai Rais Am PBNU bisa jadi gambaran besar bahwa ada keterwakilan NU. Bahkan hingga hari ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga tak mau melepas label NU di partainya. Ada beberapa nama yang digadang-gadang jadi tokoh di pemilu 2024 mendekati NU. Sebut saja Menteri BUMN Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Ketua Panitia Pengarah Peringatan 1 Abad NU, bahkan sudah menyandang anggota kehormatan Bansar Ansor NU. Diprediksi bisa mendapatkan dukungan dari para Nahdliyin. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno memandang wajar jika banyak tokoh mendekati NU, karena organisasi tersebut memang paling berpengaruh bukan hanya soal politik elektoral, tapi juga soal politik kebangsaan. Dari sisi politik elektoral, NU memang dikenal paling banyak didekati para calon atau kandidat baik itu di tingkatan pileg, pilkada maupun pilpres. Basisnya pun tersebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke pelosok. Dia menegaskan pada prinsipnya NU sebenarnya netral dalam urusan politik elektoral, bahkan secara organisasi pun demikian. Meski begitu, NU akan selalu mendukung calon dalam hal calon presiden yang tak bertentangan dengan visi dan misi organisasinya. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengatakan meski 1 abad NU beririsan dengan tahun politik, dia menegaskan lembaganya tidak akan kemana-mana. Gus Fahrur menegaskan meski banyak warga NU di partai politik, itu bukan berarti bisa menarik secara kelembagaannya untuk terjun ke politik elektoral. Menurutnya ini bentuk komitmen PBNU bahwa pihaknya sudah punya garis lurus dan harus dihormati semua pihak. Dia mengatakan 1 abad NU ini adalah momentum untuk melakukan penguatan organisasi baik ke dalam maupun keluar dan menjadi momentum melakukan konsolidasi. Selain itu dia menyatakan juga akan terus memperkuat basis NU serta membangun jaringan di daerah. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawait menyampaikan PBNU berperan besar tidak hanya bagi bangsa Indonesia, melainkan juga bagi lahirnya PKB. Oleh karena itu, ia menilai antara PBNU dan PKB tidak bisa dipisahkan. Di usia PBNU yang kian matang, PKB berharap PBNU tetap menjaga komitmen kebangsaan dan PKB akan tetap berkomitmen pada PBNU juga. Terkait netralitas PBNU di pemilu 2024, lanjut Jazilul, ia justru menduga ada oknum penyusup di PBNU saat ini yang bertujuan mendukung suatu kelompok tertentu. Namun, ia tidak menyebutkan nama penyusup tersebut. Meski demikian, Wakil Ketua P3 Arsul Sani menyatakan peran besar NU bagi bangsa tidak terbantahkan. Terkait NU yang kerap disandingkan dengan PKB, Arsul menegaskan NU bukan hanya PKB saja, melainkan partai lain yang bernafas NU seperti P3. Lalu soal netralitas NU di tahun politik, P3 berharap bisa menjaga jarak dengan parpol atau kekuatan politik tertentu. Sekian headline di liputan6.com hari ini dan saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri. Sampai jumpa.